perundingan pertama sebenarnya ada di negeri Belanda tapi gagal. Di di negeri Belanda itu. Nah, perundingan kedua Linggarjati. Iya. Linggarjati Sahrir. Tapi karena dianggap bahwa Linggarjati ini merugikan karena salah satu adalah bahwa bentuk negara kita nanti adalah federalis. Nah, lalu Sahrir jatuh setelah 3 kali dan memang juga selalu ditentang oleh Tan Malaka. Tan Malaka punya kekuatan Persatuan Perjuangan, nama organisasi Tan Malaka itu Persatuan Perjuangan yang menentang berunding dengan Belanda sebelum kita merdeka. Jadi tujuan utama dari Persatuan Perjuangan, kita merdeka dulu, baru kita boleh berunding dengan Belanda. Nah, akhirnya apa? Ya, tetap tidak ini perundingan tetap dilakukan, tapi karena Sahrir sampai 3 kali Perdana Menteri dan selalu ada oposisi, akhirnya Sahrir diganti oleh Amir Sarifuddin. Amir Sarifuddin akhirnya berunding dengan Belanda, tetapi persoalannya yang terjadi adalah di mana tempat perundingan itu dilakukan. Nah, Indonesia tidak mau kalau diadakan di Jakarta karena itu dikuasai oleh Belanda. Nah, Belanda tidak mau kalau diadakan di Jogja karena kan dikuasai oleh Indonesia. Akhirnya Amerika mengatakan, kalau begitu Anda berunding di Renville aja, itu ada kapal perang di Selat Jakarta, kapal perangnya Amerika. Anda berunding di sana aja. Nah, akhirnya terjadilah perundingan yang dikenal dengan Renville. Dipimpin Perdana Menteri, kita dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sarifuddin. Belanda dipimpin oleh seorang Indonesia yang memihak Belanda. Nah, lalu kemudian ternyata hasil daripada Renville itu lebih jelek daripada Linggarjati. Nah, akhirnya jadi ribut, akhirnya digantilah Amir Sarifuddin, maka penggantinya adalah Hatta. Jadi Hatta memimpin kabinet sekaligus sebagai wakil presiden. Nah, itu artinya apa? Kabinetnya adalah kabinet presidensil. Karena kalau presiden atau wakil presiden yang membentuk kabinet, itu artinya kabinetnya adalah presidensial. Itu, maka dibentuklah. Nah, Hatta terus, tapi kan kemudian Belanda terus melakukan kejahatan kepada kita. Ada agresi pertama, ya kan, Renville. Lalu kemudian agresi kedua. Nah, di agresi kedua inilah Yogyakarta diduduki Belanda, ya kan? Diduduki Belanda, Soekarno-Hatta ditangkap. Tetapi yang hebat apa? Ketika Belanda menduduki Yogyakarta, Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar yang lagi sakit dan ada di rumah sakit Bethesda di Yogyakarta, datang ke istana menanyakan kepada Bung Karno, apakah Bung Karno mau bersama-sama pergi dari ibu kota dan masuk hutan memimpin. Nah, malah Bung Karno menasehati Jenderal Sudirman, Adinda berobat aja dulu di Bethesda, nanti saya beritahu kepada Belanda bahwa Anda sakit. Tapi Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar kan punya tanggung jawab. Akhirnya dia bilang, enggak, saya mau keluar kota. Akhirnya dia pergi keluar kota dan memimpin perang gerilya. Nah, maka dalam proses perang yang terjadi juga ada
usaha untuk perundingan dan sebagainya. Nah, ketika Yogyakarta diduduki oleh Belanda, sebenarnya kita melakukan perlawanan itu ada serangan malam hari. Nah, lalu kemudian menurut apa yang pernah saya dengar, Pak Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono, yang waktu itu berkedudukan sebagai Menteri Pertahanan, memberitahu kepada Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar, ini gimana, kita sebenarnya kan perlawanan kita tidak kurang, cuma tidak pernah diberitakan secara besar-besaran. Nah, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang bisa menjadi hal yang besar gitu, dampak. Kan ada serangan dulu, ada serangan 1 Maret yang dipimpin oleh Jenderal dipimpin oleh Soeharto. Maka itu penting, artinya apa? Belanda selama ini mengatakan bahwa Indonesia itu sudah hilang, sudah nggak ada. Tetapi dengan serangan 1 Maret itu menunjukkan bahwa Belanda dianggap bohong. Dan Amerika marah karena apa? Hatta sedang berunding di Kaliurang dengan Komisi 3 Negara, tapi Belanda melakukan penyerangan itu. Akhirnya Hatta kembali, lalu ditangkap bersama Soekarno. Nah, dalam proses penangkapan itulah kemudian, tetapi juga bahkan dengan singkat kata, setelah melakukan berbagai kegiatan diplomasi, akhirnya terjadi langkah yang dikenal dengan perundingan Rumroyen. Nah, perundingan dipimpin dari kita Muhammad Rum, dari Belanda Van Rooyen itu berunding. Akhirnya disepakati bahwa nanti perundingan lebih lanjut akan diadakan di negeri Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar. Nah, itulah yang menghasilkan Hatta ketika itu berkedudukan sebagai wakil presiden sekaligus sebagai Perdana Menteri yang memimpin delegasi kita ke Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan bahwa kedaulatan negara kita sebagai bangsa merdeka diakui Belanda dan tidak boleh diganggu-gugat. Tetapi salah satu persoalan yang penting tidak dibicarakan ketika itu adalah persoalan di mana Irian Barat. Siapa yang menguasai Irian Barat? Belanda tetap menganggap Irian Barat itu adalah nanti dibicarakan kemudian, setahun kemudian. Nah, ya baru kemudian, tapi ya tidak pernah selesai. Nanti pada tahun 63 baru selesai. Nah, berakhirlah